Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farhan, absen 20. Saya Nesa Putri, absen 24. Nama saya Sopiadi, absen 31. Saya Zidan Al-Farisi, absen 33. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. BPK mempunyai 9 anggota, dengan susunan 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan, terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua BPK terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Fungsi BPK yaitu melakukan pengkajian pada penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, perumusan dan pelaksanaan dalam kebijakan terhadap pengawasan keuangan dan pembangunan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan. Visi: menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Tujuan: meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Misi: memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institut lainnya. Nilai-nilai dasar: 1. Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. Independensi: kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan menampilkan dari gangguan pribadi, ekstern, atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. Profesionalisme kami: membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berdasarkan UU nomor 15 tahun 2006 bab 3. 1. Badan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 2. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. 4. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dan pemeriksaan keuangan negara. 5. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK, dipublikasikan pemeriksaan dan Dibelah-belahin. pada DPD, DPR, dan DPD, dan juga menyerahkan Kamu mau nggak? kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Makan 7. Keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewarganegaraannya. 8. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instalasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Lanjut. Wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3. 1. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. 2. Meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukaan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. 5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 7. Menggunakan tenaga ahli dan atau negara pemeriksaan di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. 8. Membina jabatan fungsional pemeriksa. 9. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah. 10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jabatan anggota BPK periode 2019 sampai 2024. Pada tanggal 17 Oktober 2019, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil sumpah jabatan 5 anggota baru BPK periode 2019 sampai 2024, yakni Haryazar Aziz, Ahsanul Kosasi, Daniel Bantobing, Hendra Susanto, dan Lustrilanang. Kelima anggota BPK RI yang terpilih tersebut menggantikan 5 orang anggota BPK RI periode 2014 sampai 2019 yang telah berakhir masa jabatannya setelah mengucapkan sumpah jabatan tersebut. Maka keanggotaan BPK RI saat ini berjumlah 9 orang, yakni
Dr. Agung Firman Sampurna SCMSI CS HFA periode 2017 sampai 2022 yaitu menjabat sebagai ketua. Dr. Agus Joko Pramono SST MACC AKCA CPA CSVA periode 2018 sampai 2023 menjabat sebagai wakil ketua. Dr. Hendres Susanto MN MH CSVA CVRA periode 2019 sampai 2024 sebagai anggota 1. Dr. Pius Lustri Lanang SIP MSI CSVA periode 2019 sampai 2024 anggota kedua. Dr. Aksanul Skosasi CSVA periode 2019 sampai 2024 sebagai anggota ketiga. Dr. Ismayatun MT CSVA periode 2017 sampai 2022 anggota keempat. Profesor Dr. Bahrullah Akbar MBA CPA CSVA periode 2016 sampai 2021 anggota kelima. Profesor Hari Azhar Aziz MA PhD CSVA periode 2019 sampai 2024 anggota keenam. Dr. Daniel Lumban Tobing CSVA periode 2019 sampai 2024 anggota ketujuh. Syarat-syarat menjadi anggota BPK. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tiga, berdomisili di Indonesia, memiliki integritas moral dan kejujuran, setia terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih, sehat jasmani dan rohani, paling rendah berusia 35 tahun, paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara dan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.